Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada mualaf cerdas, katanya sih ya. Tapi saya senang sekali kalau ada mualaf yang ngaku-ngaku cerdas seperti ini. Katanya juga dia ini punya bukti kontradiksi ayat-ayat Alkitab itu sampai 1 tas. Banyak sekali ya, jadi dia fotokopi, kemudian digunting-gunting, dikumpulkan, banyak sekali. Akhirnya dia mualaf ini. Kok cuma 1 tas ya? 1 truk pun saya nggak takut mengenai data pemalsuan atau bukti-bukti kontradiksi Alkitab. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Waktu itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, maka laparlah Yesus. Jadi saya kaget, Tuhan saya baru berpuasa 40 hari 40 malam kok lapar. Sedangkan di umat sebelah, taruhlah Islam, itu belum pernah ada. Kalau saya nanya ke teman-teman, lah Tuhanku nggak ada lapar dan lain sebagainya. Dan juga Tuhanku belum ada cerita tentang makan dan minum. Kalau di konteks Nasrani kan ada makan dan minum ya, gitu. Ya, terus tidak hanya itu, di Lukas pasal 4 ayatnya kebetulan sama 1 dan 2. Di sini setelah pulang dari Sungai Yordan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Di sana dia 40 hari lamanya tidak makan apa-apa, maka laparlah Yesus. Nah, di sini ada 2 konteks tentang puasa, tapi ceritanya berbeda. Satu menceritakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, setelah itu berpuasa 40 hari 40 malam, baru lapar. Satu konteksnya sepulang dari Sungai Yordan, dibawa oleh Roh ke padang gurun, dicobai iblis. Di sana tidak makan apa-apa. Tidak makan apa-apa itu bagi saya, konteks saya bisa macam-macam. Mungkin, mohon maaf ya, misalnya kalau tak uraikan supaya gampang dicerna, orang sekarang misalnya, Pak Bambang kesini tidak makan apa-apa, bisa saja bawa duit tapi nggak ada orang jual, tidak makan apa-apa. Terus punya duit, juga ada yang jual tapi pengen ngirit, juga bisa nggak makan apa-apa. Nah, pokoknya banyak hal tafsirannya. Tapi andai kata ini konteksnya puasa, berarti menurut Lukas dengan menurut Matius puasanya 140 hari 40 malam. Nah, ini perawi 2 sahabat Yesus kok bisa berbeda. Dari semua yang dikatakan oleh Bapak ini, saya berani mengatakan bahwa dulu ketika dia masih Kristen, dia tidak pernah pergi ke gereja, tidak pernah mendengarkan khotbah, dan tidak pernah baca Alkitab. Baru setelah dia masuk Islam atau mualaf, ngaku-ngakulah dia mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mengumpulkan bukti-bukti sampai 1 tas. Jangankan 1 tas, buktimu 1 truk aja, saya nggak takut gitu ya. Alkitab ini sudah mengalami serangan itu ribuan tahun lamanya, dan Alkitab tetap berdiri kokoh. Jangankan cuma Bapak ini ya, dulu masa Bapak-Bapak gereja aja itu kurang apa serangan yang dilakukan terhadap Alkitab ini. Tapi Alkitab tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Nah, kita kembali apa yang disampaikan oleh Bapak ini tadi ya. Loh, katanya Yesus Tuhan, puasa 40 hari, kok dia lapar? Nah, ini nih. Ini adalah pernyataan seseorang yang bukan Kristen. Karena kalau dia Kristen, pasti dia tahu bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika sang firman menjadi manusia, dia memiliki kodrat ganda, duinatur Yesus, yaitu dia ilahi karena dia datang dan keluar dari Bapa, dan dia manusia seutuhnya karena sang firman menjadi manusia, mengambil wujud manusia. Dalam kemanusiaannya dia lapar, yaitu wajar ya.
Dalam kemanusiaannya dia haus, ya itu wajar. Dalam kemanusiaannya dia terbatas, itu wajar. Dalam kemanusiaannya dia bersedih, dia tidur, dia marah, tapi marahnya tidak berbuat dosa, perlu digarisbawahi. Dan itu wajar sekali. Ingat ya, bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ini aja loh, dia tidak paham. Kalau orang Kristen, dia belajar Alkitab, rajin ke gereja, pasti dia paham kok masalah seperti ini. Yang kedua, katanya Alkitab ini ada kontradiksi, perbedaan. Sama-sama penulis ini murid Yesus, tapi kok berbeda. Ini nih ya. Padahal dalam tulisan Matius dan Lukas itu tidak ada perbedaan yang cukup berarti. Tidak ada perbedaan yang substantif, tidak ada. Nah, di sini kalau kita melihat gitu ya, yang pertama, Bapak itu tadi mempermasalahkan yang satu puasa 40 hari 40 malam. Kemudian yang satu, Matius mengatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi Lukas mengatakan Yesus berpuasa 40 hari. Apanya yang beda? Bukankah 40 hari itu ya juga sama dengan 40 hari 40 malam? Kemudian dia juga mempermasalahkan. Yang satu katanya ya, tidak makan dan tidak minum. Yang satu mengatakan dia tidak makan apapun. Lah ya, orang puasa kan juga tidak makan dan minum dan juga tidak makan apapun. Lalu masalahnya di mana? Kemudian yang ketiga dia mengatakan ada perbedaan nih katanya. Kalau Matius 4 itu ayat 1 langsung bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Tapi di Lukas pasal yang keempat dikatakan bahwa dia dari sungai Yordan dibawa oleh Roh ke padang gurun. Beda, yang satu dari sungai Yordan, yang satu tiba-tiba dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ini memang dia tidak baca Alkitab baik-baik. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan dicuri ayatnya sepotong-sepotong, satu ayat, kemudian ditafsirkan serampangan begitu saja. Tidak. Coba baca. Matius 4 memang tiba-tiba mengatakan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tapi di pasal sebelumnya, pasal yang ketiga, 13, di situ dijelaskan maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Itu seterusnya ya. Jadi pasal yang ketiga ini masih berkesinambungan dengan pasal yang keempat. Tidak ada bedanya. Ya mungkin kalimatnya, penarasiannya itu berbeda antara Matius dengan Lukas. Mereka ini menulis Alkitab itu bukan seperti robot gitu ya, seperti itu tidak. Tapi mereka ini ketika mendapatkan wahyu dari Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskan, mereka tetap tidak menghilangkan cara berpikir mereka, sudut pandang mereka, tidak menghilangkan sisi kemanusiaan mereka gitu ya. Meskipun antara Matius dengan Lukas ada perbedaan, tapi isinya itu sama-sama menceritakan Yesus setelah dibaptis dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis selama 40 hari 40 malam. Dan sama narasinya gitu ya. Kalau cuma hanya kalimatnya yang berbeda, salahnya di mana? Memang nih ya, mualaf-mualaf abal-abal ini memang kalau berpikir terlalu jauh, akhirnya keluar dari konteks firman Tuhan ini. Ngawur jadinya kan. Kalau baca Alkitab itu harus dilihat secara keseluruhan. Jangan pakai pikiran sempit atau sedotan gitu ya untuk membaca. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.